Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anakku sekalian. Oh ya, hari ini kita akan belajar tentang tema hidup rukun. Bentuknya kayak seperti ini ya, bukunya. Nah, kita akan membuka pembelajaran halaman 3 ya, buka pembelajaran halaman 3. Kalian pernah dengar tidak arti kata hidup rukun? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran hidup rukun. Sekarang kalian nanti di rumah membaca ya, bacaan halaman 3 tentang ayo membaca. Selanjutnya, di situ kan ada gambar. Nanti kalian lihat percakapannya ya dan baca di rumah pelan-pelan, minta bantuan ayah bunda kalian ya untuk melihat apakah bacaan kalian benar atau salah. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan pengertian dari hidup rukun. Jika kalian belum pernah dengar atau baru kali ini kalian mendengar kata hidup rukun. Hidup rukun itu apa sih, Bu? Nah, hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi sesama manusia. Mudah dipahamin kan ya anak-anak? Nah, jadi hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi sesama manusia. Kita sebagai ciptaan Allah harus saling menyayangi antara sesama manusia agar hidup kita menjadi hidup rukun. Nah, biasanya itu anak-anak kalau hidup rukun itu bisa dilakukan di rumah. Yang kedua dilakukan di sekolah, yang ketiga dilakukan di masyarakat. Kali ini Ibu akan memperjelas hidup rukun yang ada di rumah ya. Nah, biasanya kondisi hidup rukun itu akan menimbulkan rasa yang pertama, rasa saling tolong menolong. Biasanya itu seperti kayak gotong royong, jika ada teman atau tetangga yang membutuhkan bantuan kita, segera ditolong ya anak-anakku. Nah, yang kedua biasanya itu menjauhi perselisihan antara sesama manusia. Maksudnya itu perselisihan itu menjauhi antar pertengkaran atau kayak berantem gitu sama teman gitu. Bahasa yang mudah dimengerti itu menghindari berantem sama manusia. Nah, yang ketiga akan dipenuhi kedamaian dan ketentraman. Nah, maksudnya itu nanti hidup kita tidak ada perselisihan, tidak ada berantem, tidak ada cekcok antara teman maupun tetangga rumah ataupun yang ada di dalam rumah. Seperti misalnya kadang kan berantem tuh antara kakak dan adik atau perebutan apa gitu. Harusnya tidak boleh seperti itu. Jika kita memenuhinya semua, insya Allah hidup kita akan menjadi hidup rukun dan hidup damai dan tentram. Nah, kali ini Ibu akan memberikan contoh hidup rukun yang ada di rumah. Kalian pada tahu tidak? Tadi kan Ibu jelaskan kan hidup rukun itu apa. Nah, sekarang contohnya itu hidup rukun yang ada di rumah itu yang pertama, bermain dengan kakak dan adik. Nah, jika ada kakak dan adik, kalian harus bermainnya harus saling membantu gitu. Jangan saling berantem. Enggak, ini barang aku. Tidak boleh, harus bersama-sama. Yang kedua, makan bersama keluarga. Jadi kita kalau misalnya punya makanan harus saling berbagi nih kan gitu. Jangan diumpetin makanannya, nanti kakaknya mau minta atau adiknya minta nggak dikasih lagi. Tidak boleh ya anak-anak. Yang ketiga, yaitu membantu orang tua. Jika ada orang tua kalian yang membutuhkan, kalian segera bantu ya, jangan ditolak. Apalagi enggak mau kakak aja, nggak boleh seperti itu. Kalian harus benar-benar membantu orang tua. Nanti orang tua kalian menyayangi kalian dan selalu menyayangi kalian dan
kalian harus menghormati kedua orang tua kalian. Nah, yang selanjutnya contohnya itu bisa belajar bersama. Jika kalian kesusahan nih, nggak ngerti, kalian bisa minta bantuan dengan kakak, ataupun jika kalian kakaknya, nanti kalian bantuin adiknya yang membutuhkan kalian, harus didampingi sehingga nanti di rumah menjadi hidup rukun. Paham anak-anakku? Nah, kalian bisa melihat contoh hidup rukunnya itu di halaman 3. Nah, itu termasuk ke hidup rukun. Nah, seperti ini. Tuh kan di situ nanti keluarganya menjadi hidup rukun, damai, tidak berantem. Seperti ini ya anak-anak, tuh hidup rukun tuh. Kalau ayahnya pulang harus saliman, kalau kalian pergi sekolah harus saliman, kalau kemana-mana harus minta izin ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang di halaman 4, yaitu tentang ungkapan. Kalian pernah dengar tidak artinya ungkapan? Pasti kayaknya belum pernah dengar ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ungkapan. Nah, ungkapan itu biasanya itu dijelaskan dengan arti seperti ini. Misalnya jadi ungkapan itu gabungan kata yang membentuk arti baru. Jadi ada kata ungkapannya itu misalnya adu mulut. Adu mulut itu kan bahasanya kayak bahasa baku atau bahasa yang tidak kalian mudah didengar. Itu bahasa apa sih adu mulut tuh? Adu mulut itu seperti apa? Nah, adu mulut itu pengertiannya itu bertengkar. Jadi adu mulut itu bahasanya bahasa Indonesia banget nih. Nah, bertengkar itu biasanya bahasa yang sehari-hari. Jadi adu mulut itu sama dengan atau dapat diartikan dengan bertengkar. Nah, adapun contohnya kalian lihat di halaman 4. Nah, di situ ada membanting tulang. Kalian kan kayaknya sepertinya belum pernah dengar arti kata membanting tulang. Nah, membanting tulang itu dapat diartikan dengan bekerja keras, yaitu contoh misalkan ayah kalian kerja nih kan gitu ya, atau melakukan pekerjaan yang di rumah seperti mengangkat galon tuh, itu adalah bekerja keras. Nah, bekerja keras karena harus membutuhkan tenaga yang keras. Nah, yang kedua contohnya itu ada ringan tangan. Ringan tangan itu suka membantu. Jadi kalian sesama manusia atau sesama teman harus saling membantu. Yang ketiga ada kata buah tangan. Buah tangan itu bukan buah-buahan gitu ya, tapi buah tangan itu artinya itu oleh-oleh. Contohnya biasanya kalau orang dewasa itu minta oleh-oleh gitu. Misalnya ada punya temen nih tapi umurnya sudah tua nih, aku nanti mau minta buah tangan ya. Nah, kamu pernah dengar buah tangan tuh apa sih ya? Perasaan kayak pernah dengar. Nah, buah tangan itu adalah oleh-oleh. Jadi kalau kalian kemana-mana nih ada yang pernah dengar, nanti jangan lupa ya bawa buah tangan yang dari Bandung. Nah, itu artinya oleh-oleh yang dari Bandung. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang arti dari kata kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu biasanya kalimat untuk menyampaikan ajakan kepada seseorang untuk mengikuti perintahnya. Jadi, misalnya contohnya gini. Contohnya kayak gini. Nari, kamu ikut ibu deh ke dapur, tolong bantuin ibu ya membereskannya. Nah, maksudnya itu si Nari disuruh ikut ibu untuk pergi ke dapur dan membereskan yang ada di dapur. Nah, ajakan itu seperti itu. Misalnya contohnya seperti ini. Zaila, besok kita ke rumahnya Vika yuk kan gitu, buat mengerjakan PR. Nah, itu contohnya ajakan. Artinya temennya Zaila mengajak untuk ke rumah Vika. Nah, itu termasuk ajakan. Sudah paham belum anak-anak?
Jika belum atau nanti tidak ada yang dimengerti, kalian bisa tanyakan dengan ibu. Nah, untuk tugas kalian buat tugas hari Senin hari ini, jadi tugasnya itu ibu mendikte kalian. Jadi kalian siapkan buku tulis tematik dan perlengkapan alat tulis. Nah, jadi ibu akan mendiktenya. Nah, ibu akan mendiktenya mulai dari sekarang ya tugasnya. Jadi di buku tulis nanti tulis, contohnya misalnya tulisnya sini, tugas pertama. Nah, ibu dikte ya, tugas pertama. 1. Hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Yang pertama tadi apa? Hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Yang nomor 2, hidup rukun dilakukan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Sekali lagi ya, ibu diktenya. Nomor 2, hidup rukun dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ketiga, contoh hidup rukun di rumah. Contoh hidup rukun di rumah. 2. Bermain dengan kakak atau adik. Bermain dengan kakak atau adik. Makan bersama keluarga. Makan bersama keluarga. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Sudah anak-anak? Nah, jadi tugasnya didikte yang tadi ibu sebutkan. Nanti kalian minta bantuan kepada orang tua kalian untuk melihat tugas kalian benar atau tidak cara penulisannya. Sudah ya anak-anakku sekalian, itu tugasnya yang dari ibu. Semoga tulisan kalian dapat dapat dimengerti, dan ibu mohon tulisannya dirapikan atau pelan-pelan saja tulisannya. Nah, jadi tugasnya itu saja. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Jika ada yang kurang atau sulit dipahami, nanti minta kepada orang tua kalian untuk menyampaikan bagian mana yang sulit atau tidak dimengerti. Nanti tanyakan ibu melalui grup. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku sekalian.